Guys, mana? Sawah lagi nih. Kita mau kemana ini? Boleh. Ya. Guys. Halo yang belakang. Kita mau ke panti. Kita naik Lalamove Innova. Mantap. Pemandangannya bagus guys. Cisauk. Oke segitu aja karena saya takut ya bergelantungan. Jujur sih lumayan sih. Lumayan panas. Open. Kita lewat PLP ya mas. Salah gua apa ini? Oke, kita dalam perjalanan. See you. Kenalin dong siapa aja tuh di belakang. Halo guys, Big Kyle Light here and with siapa nama lu guys? Hendy, Dava, Theo, Ben. Yakobus, Immanuel, dan driver kita Anjay. Abang Elang. Abang Elang, Mas Elang, with the wife, Halo Hana, guys. Ika. Dari Bogor. Kita lagi dalam perjalanan menuju Ke panti. Panti, ya. Tapi panti apa namanya, Le? Lupa gue, Le. saya juga lupa ya. Nanti Kita lihat nanti saja ya. Ya, Kita lewat PLP. PLB sambil santai. Gak cuma kita doang ya, nanti Iya. juga bakalan ada teman-teman kita yang Oh, ya. masih on the way juga dalam perjalanan. Kita jadi ada berapa mobil ya, Le? Total? Empat Ada 4 mobil ya kita Empat sendiri. mobil. Oke. Oke. Kita mau lihat perjalanannya dulu. Kegilaan saya. Yuk. Sauk. Halo. Yo, what's up, my man? Halo, Yud. Kita sudah sampai di mana? Di Jalan basic. Base di mana ini, Ciana? Legok. Lego. Base di baru ya? Base di baru. Base di baru ya. Iya. Oh, jalannya bagus sih. Rapi. Jalannya udah rapi. Perjalanan berapa menit tadi? 32 menit lagi. 32 Berarti menit. total 56. 50 ya, kalau 1 jam. Dan PD kita sedang Bogor. Yang cantik lagi Bogor. Gimana mau bilang lain lagi? Nggak tahu sih. belum tahu ya. Kita belum. Corner berapa? Ya, Kubus, bagaimana perjalanan kita naik van? Seru ya. Kita tadi mau menculik anak. Tadi lupa. Halo. Ada yang lagi nonton Piala Dunia. Gue megang Argentina. Megang apa? Portugal. Udah pulang. Ya ampun, Dono. Inggris aja. Kemarin Norwegia. Dua-duanya itu gua. Gimana nih? Nah ini pokoknya kalau Argentina menang, Theo harus teriak Messi God. Nggak mau. Inggris aja lah. Inggris banget. Kita lihat lagi perjalanannya ya guys. Kalau ngevlog kameranya taruh di mana dok? Kenapa? Kalau lagi ngevlog kameranya taruh di mana? Ngevlog Dipegang. sendiri. Kadang di sini. Terus kadang dipegang, tergantung angle-nya mau gimana. Kadang di sini. Kakak nggak ada ini apa stand gitu? Kenapa? Ada stand nggak? Enggak. Ada yang Jadi Kita taruh ada aja. yang buat itu klip buat foto. Pegangan. Ada sebenarnya ada buat pegangannya, cuman kok jadi gemuk dia. Jadi gede. Oh yang saya waktu awal ya. Iya. Iya. Tapi masih jalan masih sepi banget ya. Atau mungkin karena hari Minggu. Ini emang sepi mah. Sepi ya. Kita mau belok dulu nggak nih ke Ion gitu? Iya, Ion depan. Mall yang baru sini loh. Istafa ya. Iya. Oh, udah jadi ya? Udah buka ya? Sama ini ya tempat yang buat kita home sale kemarin ya. Oh yang Ada. kali. Nggak ada. Lu bukan Itu ikut loh. ya? Apa namanya? The Breeze. Bis. Eh, Oh, bis udah lama. Enggak, tapi di dekat The Breeze, daerahnya kan dekat The Breeze ya? Oh. Nggak terlalu jauh kan Pak, cuma berapa menit kita jalan ya? Iya lupa gua. Tapi daerah sini kalian. kayaknya sekarang kalau masuk sana harus jajan nih. Kemarin Kemarin sih nggak enggak. jajan sih, nggak Oh, jajan iya, pulang ya Karena baru. kita udah bayar parkir kan. Iya ada parkir. Oh iya itu yang Ion baru mah. Itu yang baru ya? Ion baru tapi sebelah sininya kita jalan. Gimana kalau kita padel? Ayo. Ada banget padel ya. Lego. Gimana kalau padel? Kemarin sempat padel juga sih. Sejam berapa sih? 200? 250 Di mana? kalau hari Minggu. Di mana? Di Sumarekon. Mana kok? Si Patel. Hotel. Di Bitung. Bukan Petal, bukan Sumarekon Tangerang yang dekat TKP kan? Iya, TKP itu kan? Sumarekon gitu Iya. aja. 2,5. Di situ 2,5. BSD gopean loh. Oh kemahalan. 2,5 sejam. Kalau hari biasa lebih murah lagi. Sewa raketnya kan gocap. Raketnya 50.000 ya kalau sewa raket. Gitu. Tapi kan bisa gantian
aja. Itu nggak bisa pakai bola tenis yang ada di fotokopian tuh, yang 15.000 ya? Nggak bisa ya? Kayaknya beda deh, pantulannya lebih, emang pantulannya lebih ini sih, pantulannya lebih apa? Lebih tinggi gitu kan. Kalau dipantulin gitu. Cara mainnya juga mirip tenis. Tapi kan dia kalau serve-nya gagal sekali masih bisa. Iya, dia sampai 5 kali. Bisa 5 kali. Baru ke poin lawan. Ya, kalau udah betul. 5. Betul. Baru ke poin lawan kalau udah 5. Tapi sumpah aku nggak mabuk ya mobil kayak gini. Kebanyakan mobil kayak gini ya. Beneran deh. Ayo dari sini aja deh. Bisa Bang, kok biasanya mabok? lumayan. Oh, Ini buka ini udah gini aja. dia emang dibuka gini lebih oke lah. Enak kayak jalanannya ya. Iya, jalan Lagi di enak. pembangunan. Ini masih akan ada pembangunan lagi. Ini enaknya kalau jalanan dikelola oleh swasta. Kalau dikelola pemerintah gimana? Dari warga sipil. Ya begitulah. Bolong-bolong. Bolong-bolong, hancur, berlubang. Kalau hujan, ya swasta the best. Ya kubus itu nggak mual nggak tuh ya kubus? Ya Kobus, apakah Anda mual? Ada. Ya, aman. Kata-kata hari ini dulu boleh? Duh, kata-kata hari ini dulu. Ada. Ada dong. Mana dulu deh harinya? Nggak ada. Kita semua apa namanya? Bahan-bahan untuk kita kasih kepada itu ada di sini. Lagi lampu merah. Pegel ya guys. Ayo jalan. Aduh udah pegel deh mas. 6 menit sudah. 6 menit. Oke, ntar kita Halo guys, kita sudah sampai. Bro, tolong bawain ya. Kita akan ke panti Divine ya. Iya itu. Ada messenger. Ini ikut video. Gue bawa ini deh. Ini boleh. Ya, biar itu bawa yang lain ya. Ke Cihana. Kayaknya Megan Cihana aja megang vlog ya. Kita lihat. Udah nyampe guys. Kita udah sampai. Kita mau langsung masuk. Kita lagi siap-siap bawa-bawain aja. Segini amat. Bawain mau dulu. Oh iya. Biarin aja. Let's go. Let's go. Nggak tahu. Nanti sebelah mana? Tuh dimasuk ke dalam gang. Bye. Gendong orangnya. Udah sih itu ikut. Hey guys. Halo. Masuk aja ya. Kita sudah sampai dan ada teman kita yang udah lama nggak datang. Siapa? Mana aja mas? Aku di sini panti ini. Halo. Hai. Nama aku Tania. Say hey. Hai. Lukis ya.
Halo, nama kamu siapa? Milka. Ini nama aku Ika. Mikael. Kamu Wanso. Asik banget. Kayaknya gue udah terlalu capek megangnya deh. Aku udah capek megangnya. Nggak mau. Aja. Yaudah, pilih. Dipa mana? Dipa. Belum capek. Halo guys. Pegang. Kok panas? Udah sana. Kan bagus. Kita balik lagi deh ke Cihana. Oke guys, dia udah nyampe. Sebentar lagi kita mau mulai, kita akan ibadah dulu. Dan tinggal di asrama, bertemu dengan teman-teman dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau saya datang ke sini, kemudian bertemu dengan adik-adik, ya, jadi semakin ingat suasana pada waktu itu. Karena selama 4 tahun saya bertemu dengan banyak sekali teman dari bahasa yang berbeda, ya, dengan warna kulit yang berbeda, dari karakter yang berbeda. Seperti itu. Ya, sebelum saya lanjutkan cerita saya, kita mau baca Alkitab. Adik-adik punya Alkitab? Oke, yang punya Alkitab boleh dibuka. Yang tidak membawa Alkitab boleh pakai HP atau mendengarkan, ya. Kita baca. Adik-adik nanti membaca yang ke-16 ya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Boleh bersama-sama ayat 16. Dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, baik. Adik-adik, perkenalkan saya Kak Edgar. Biasa teman-teman dari Pemuda Remaja panggilnya Kak Edgar gitu ya. Walaupun ya usia kita nggak beda jauh. Ya, saya begitu diminta untuk membawakan renungan pada pagi hari ini, saya sempat searching gitu ya, panti asuhan di Paimersi. Wah, ternyata banyak juga teman-teman dari Tangerang ya yang datang ke sini begitu. Tapi saya belum tahu jumlah anggotanya berapa begitu. Nah, sesuai dengan namanya, ada yang tahu di Paimersi itu artinya apa? Sudah lama tahu tinggal di sini? Ada yang tahu nggak? Apa? Ilahi. Oh, oke. Ya, jadi memang sesuai dengan namanya. Tentunya adik-adik semua yang ada di sini pasti sudah melakukan makna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Kak Edgar tinggalnya di Tangerang. Setiap hari kerjanya bertemu dengan anak-anak. Ya, bertemu dengan anak-anak kecil. Mungkin nggak sebesar kalian. Kak Edgar mengajar SD di salah satu sekolah di Tangerang. Nah, jadi ketika Kak Edgar kesini bersama-sama dengan teman-teman pemuda remaja, itu rasanya luar biasa. Ya, rasanya vibe-nya itu kayak berada dalam sebuah stadion sepak bola, gitu ya. Apalagi ditambah sama teman yang ada di depanku, jadi luar biasa. Ya, adik-adik, Kak Edgar pernah tinggal di asrama, jadi ya bisa merasakan kehidupan di asrama itu seperti apa. Gitu ya. Mungkin kalau dari di sini ada yang dari Pulau Sumatera? Nggak ada. Oke, dari Pulau Jawa ada? Nggak ada juga. Dari Pulau Kalimantan? Nggak ada juga. Dari pulau apa lagi? Sulawesi? Mayoritas Ambon, Maluku ya. Oke, satu Flores. Papua ada? Nggak ada ya. Oke. Ya, suatu ketika saya ditempatkan di asrama. Itu kami asramanya ada dari lantai 1 sampai lantai 56. Gitu ya. Kemudian saya masuk bersama-sama dengan teman-teman yang dari Medan, yang dari Jawa, kemudian yang dari Sulawesi, bahkan ada juga yang dari Papua. Jadi begitu saya masuk kamar itu jumlahnya sekitar 20 orang. Ya, sekitar 20 orang. Lalu saya buka pintu, teman-teman saya udah
teman-temannya Kak Edgar itu udah ada di dalam. Lalu ada teman dari timur, ya, dia kasih makanan, namanya sagu lempeng. Kalau sebut aja apa? Sagu lempeng atau sagu lempeng? Sagu lempeng ya. Nah, betul ya, sebut aja sagu lempeng. Pada waktu itu Kak Edgar nggak tahu namanya itu sagu lempeng. Lalu ditawa, Eko dari dia tanya seperti ini. Eko dari Tangerang ya. Nah, wah, ini kayaknya lo berarti bukan orang Tangerang nih. Gitu kan? Lalu saya coba, ini makanan apa? Aku coba saja, dia bilang begitu kan? Lalu saya coba makanan itu, sagu itu ya. Nah, yang bikin Kak Edgar bangga sekaligus takut, itu Kak Edgar belum pernah makan makanan coba itu. Lalu dikasih yang namanya makanan sagu lempeng. Yang bikin bangga, dia belum kenal sama saya, belum kenal sama Kak Edgar. Terus tiba-tiba teman Kak Edgar ini yang dari daerah timur dia kasih itu. Dan Kak Edgar itu disambut ramah pada waktu itu. Lalu Kak Edgar coba, kan? Coba saja makan ini dulu, kata dia begitu kan? Lalu Kak Edgar coba keras. Terus saya tanya sama dia, kamu baru kenal sama saya, kok kamu udah kasih batu? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, ini bukan batu, ini sagu. Cara makannya pakai teh atau kopi. Coba kamu praktekkan dulu, saya bilang. Lalu dia praktekkan, dia celupkan itu ke teh, lalu tiba-tiba dia makan. Wah, ternyata makannya begitu caranya. Nah, terus saya coba, ternyata enak ya sagunya. Nah, itu makanan yang belum saya pernah makan. Tapi begitu saya ketemu dari teman-teman yang dari daerah timur, dari Papua, itu mereka menyambut hangat dengan cara memberikan makanan. Nah, adik-adik itu adalah contoh dari sharing is caring. Apa itu sharing? Sharing adalah kegiatan berbagi. Kak Edgar punya, ada yang tahu dalamnya apa? Hah? Naga dalamnya apa? Hah? Sagu. Iya. Ini bukan sagu. Bukan sagu juga. Nah, bukan mochi. Ini adalah roti. Ya. Rasanya bukan dari sagu. Walaupun tadi cerita Kak Edgar tentang sagu. Nah, tapi yang mau Kak Edgar sampaikan adalah begini. Adik-adik pernah makan roti? Pernah ya. Jadi suatu ketika ada seorang anak, ya, sebut saja namanya Joko. Nah, si Joko ini dia punya roti. Dia dikasih sama pamannya. Lalu dia ambil itu roti dari pamannya, kemudian dia bawa pulang. Nah, rotinya si Joko ini sebelum dia masuk rumah, dia taruh belakang. Dia taruh belakang, kemudian dia lihat dulu kiri kanan. Wah, teman-teman saya ada nggak ya dalam rumah? Saudara-saudara saya ada. Lalu dia lihat dalam rumahnya, waktu dia pulang ada teman-temannya, ada saudara-saudaranya, lalu dia masukkan. Lalu dia pelan-pelan jalan ke kamar, gitu ya. Nah, ketika dia jalan ke kamarnya, dia tengok lagi keluar, oh ternyata nggak ada yang masuk kamar. Lalu dia makan ini sendiri. Dia makan roti ini sendirian sampai perutnya kenyang. Nah, ternyata pada waktu dia sudah selesai makan roti ini, dia keluar, ternyata dia menemukan ada temannya yang lapar. Kira-kira dari contoh cerita tadi ini cerita si Joko ini adalah bentuk sharing bukan? Karena yang namanya bentuk sharing berarti harus ada orang yang mengasih, harus ada tindakan berbagi, harus ada orang yang menerima. Kalau si Joko makan ini sendirian, itu berarti dia hanya mengenyangkan, hanya peduli kepada dirinya sendiri tanpa memberikan makanan kepada orang lain. Nah, adik-adik, dari kitab yang kita baca Alkitab tadi, kita diminta untuk berbagi kepada orang lain. Ya. Beberapa bulan lalu saya juga ke panti asuhan dari sekolah yang mengadakan kegiatan ke panti asuhan di Kuhat yang ada di Tahu, gitu ya. Jadi kami membawa beberapa makanan, kemudian membawa beberapa permainan dan juga kuis. Nah, dari kejadian itu saya mulai berpikir, ya, anak-anak itu sangat antusias sama yang namanya permainan, sama yang namanya kehadiran dari kakak-kakak, dari guru-guru pada waktu itu di Seribu Hari. Jadi mereka tidak hanya suka dengan makanan yang kita bawakan, tetapi dengan permainan, dengan interaksi begitu ya, mereka juga suka. Jadi yang namanya sharing itu bukan hanya berbagi makanan, gitu ya, tapi yang namanya sharing kita juga berbagi ilmu. Saya pernah membuat sebuah kuis Alkitab.
Saya coba membuat 10 soal dengan tingkatan yang gampang, sedang, dan juga sulit. Lalu dalam hati saya berpikir seperti ini, kayaknya yang pertanyaan sulit ini nggak mungkin dijawab sama adik-adik yang dari panti asuhan yang di sana. Lalu ternyata mereka melahap habis semua pertanyaan itu dengan gampang. Lalu saya simpulkan, oh ternyata anak-anak di panti asuhan itu mereka ternyata setiap minggunya sekolah minggu dengan rajin dan mendengarkan kakak-kakak sekolah itu. Maka saya berasumsi ternyata di sini pastinya sama ya Bapak ya. Mereka juga pasti dilatih untuk mengenal tokoh Alkitab. Ada seorang anak, dia hanya membawa makanan 5 roti dan 2 ikan. Ya, tahu ya dalam Alkitab ceritanya 5 roti dan 2 ikan. Punya siapa? Punya seorang anak kecil. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga dengan 5.000 orang lebih pada waktu itu, yang karena pada waktu itu hanya dihitung laki-laki saja. Mungkin bisa diasumsikan bisa lebih dari 10. Nah pada waktu itu ditanya siapa yang punya makanan, karena pada waktu itu keadaannya wafat. Lalu keluarlah si anak kecil ini, ya keluarlah si anak kecil ini yang hanya mempunyai berapa? 5 roti dan 2 ikan. Nah si anak ini punya nggak makanannya? Punya ya? Punya. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira kalau 5 roti dan 2 ikan ini dia berikan kepada 5.000 orang lebih, kira-kira apakah kenyang? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus memberkati makanan ini, dan Tuhan Yesus membuat makanan 5 roti dan 2 ikan ini menjadi banyak dan cukup, bahkan lebih. Tahu ya, ada lagunya sisa berapa? 12. Panjangnya kira-kira seperti itu. Nah adik-adik, sharing is caring itu adalah sebuah tema, ya, adalah sebuah tema yang banyak diambil oleh orang, tetapi belum tentu semuanya mengerti apa itu sharing is caring. Orang yang hidupnya sendiri di hutan, dia tidak akan tahu apa arti sharing is caring. Ya, hanya orang-orang yang peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama, yang mengerti tentang sharing itu adalah sebuah bentuk peduli. Tadi saya mendengar beberapa kakak di sini kuliah, betul ya? Nah tentunya kakak-kakak yang kuliah ini ketika nanti sudah sukses, tentunya akan berbagi kepada adik-adiknya yang masih kecil, masih dini, yang bisa main musik. Kita ajarkan adik-adik di sini untuk main musik. Tapi biasanya dalam panti asuhan itu mereka cepat belajarnya seperti itu, karena belajar dari sekolah. Anak-anak yang yang akan lulus nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang ada. Ya, jadi adik-adik berbagi itu tidak hanya makanan. Kalian punya senyum, itu juga bisa berbagi kepada orang lain. Senang nggak kalau di jalan ketemu orang yang senyumin kita? Senang ya, asal jangan orang gila. Orang-orang yang kita temuin, misalnya kayak teman-teman kampus, teman-teman sekolah, kalau senyum ketemu kita, itu pasti kita juga. Nah itu yang namanya sharing, berbagi senyum adalah bentuk kepedulian. Tentunya adik-adik di sini, baik dari GKI Sutopo Bandung Solo maupun adik-adik yang ada di panti asuhan ini, Kak Edgar percaya setiap hari kalian mempraktekkan yang namanya sifat peduli. Dulu kalau Kak Edgar di sana gitu ya, walaupun rumahnya dekat, tapi Kak Edgar berusaha nggak pulang, gitu ya. Walaupun rumahnya dekat, berusaha nggak pulang 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Tujuannya apa? Supaya Kak Edgar bisa merasakan kehidupan seperti teman-teman di asrama pada waktu itu. Karena yang dari daerah timur, yang dari Papua, yang dari Ambon itu setahun hanya pulang 2 kali, bahkan 1 kali. Gitu. Jadi merasakan bagaimana mereka tinggal jauh dari orang tua, mereka bingung gitu ya, belum bisa berbagi dengan orang tuanya, tapi mereka bisa berbagi dengan teman-teman yang ada dalam asrama itu. Jadi ngobrol bareng, ya tidur bareng, kemudian mengerjakan tugas bareng. Nah itu adalah bentuk sharing kepedulian. Nah satu poin yang mau kalian katakan adalah Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kita, betul ya. Dia sudah menebus kita, memberikan kita keluarga. Mungkin adik-adik yang ada di panti asuhan mungkin jarang ketemu dengan keluarga, mungkin jarang ketemu dengan orang tua. Tetapi Tuhan memberikan orang tua asuh di sini, yaitu Bapak Aloy ya, dan juga Ibu ya ada di sini. Jadi mereka berdua adalah utusan Tuhan. Jadi walaupun adik-adik belum bisa setiap hari bertemu dengan keluarga orang tua, tapi adik-adik bisa memberikan kasih kepada Bapak Aloy dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, itu saja firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya semakin menguatkan kita untuk terus
Pada akhirnya saat
Oke guys, sekarang kita lagi ngelukis nih ya. Lagi aktivitas ngelukis. Dan ini Dipa lagi mau ngelukis Argentina. Bukan Argentina. Oh. Udah lo ya. Ini dia lagi ngelukis, ada orang mau nebang pohon guys. Oh ini buah ini ya, buah pengetahuan Medan. Dia itu udah ulang tahun 17 tahun. Udah 16 tahun ya? Hah? Oh, masih 16 tahun. Kapan? Dia berapa? Masih 16 aku sekarang. 16 setengah. Lalu deh. Oh gitu, oke. Ini prosesnya emang gini, gak meyakinkan nanti hasilnya. Dari tadi 30 menit cuma Tahu kan ya? ini gambar lollipop. Gambar buah tomat guys. Dia gambar buah tomat. Ini dia gambar pohon keramat. Dari Mika gambar apa dek? Oh pelangi. Yang ini lagi gambar bendera Argentina. Dan sepertinya dia dulu ekstra kulikulernya tata boga dia kelihatannya. Ya, dia mah bulat ini baru kerja yang keren ya. Nah ini Renal yang sudah lama dirindukan. Gimana kalau Mas Lang sendiri? Hah? Oh rajin. Aku rajin. Enggak dong, tiap minggu dong kita. Tiap minggu ya. Gambar kita nggak boleh tuh gambar ini ya. Ditunjukin guys, gambarnya guys. 0,5 nya itu nggak dapat. Nggak dapat kalau satu gambar juga kan. Tapi kelihatan ini. Oke. Bisa yang satu koma Oke. Ini nggak kelihatan yang sini kerja yang sini dong. Ya harus. Ya Ayo, udah? tulisannya. Nah itu. Ayo, biar Oke. 1, 2, 3. Lagi. tunjuk Argentina. 1, 2, 3. Nomor 20. Apa lagi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Tahan teman-teman. Video. Kayak kunjungan Banyak Curug ke Panti Asuhan.
Berhasil. Masalah ya, foto saya ya. Satu, dua, Sabar. foto saya lagi. Kita teriaknya sharing ya guys. Nanti dia ngomong dulu. Iya. Itu berarti dia guys. Teriak. Nanti dia selesai ngomong, kita semua teriak sharing. Oke, sudah ya. Gak apa-apa, udah bisa. Satu. Gak apa-apa. 1, 2, 3. Kunjungan panti asuhan di Farmasi sharing. Terima kasih semuanya. Oke, so guys, kita sudah selesai, kita mau pulang. Gimana acaranya tadi? Seru banget. Seru banget ya. Bye. Bentar ya, tadi ada mau jalan. Vlog dulu guys, udah mau pulang. Halo. Pulang. Kita mau nongkrong dulu ya. Itu yang si Kaiter gimana? Dia ikut apa enggak? Mau pulang dia? Nggak tahu ya. Pulang dia. Oh iya. Oh dia mana? Bye guys, kita mau pulang. Kenapa dikunci ya? Kenapa tadi dikunci ya? Ya bener yuk. Dur. Oke guys, habis acara di panti kita langsung cari jajanan. Ini lagi pada santai-santai. Lagi santai kawan. Sekarang kita mau cobain bakso. Nah baksonya katanya sih enak baksonya gitu. Nah, kita beli Starling di sini guys. Satunya 7 ribuan. Ini namanya Renal, musisi Korempa. Udah 2 tahun dia nggak datang guys. Kayaknya aku domba yang tersesat ya. Kenapa? Nggak tahu. Kan nggak datang katanya kalau kayak gitu. Enggak, kata siapa? Bisa lagi hiatus. Ya tuh sama tuh. Lagi apa? Smedi kalau orang zaman dulu. Lagi menyendiri, lagi menemukan jati diri. Ah gitu. Bisa. Berdiam diri. Mungkin. Tapi lu nggak ke gereja lain? Gereja lain kalau ada acara besar. Oh, tapi hari Minggu Enggak. di rumah. Mari. Minggu narik. Ya, gue juga kadang Minggu narik. Tadi aja gue ngidupin aplikasi. Cuman lebih enak Jakarta kalau hari Minggu. Lu pasti sering kan dapat di Tekno apa enggak? Kalau Iya, lu Tekno lewat ya. sini. Iya. Kadang-kadang gue stay di dalam Tekno. Alfamart Tekno yang gede itu, Oh, Alfamart iya. yang gede Tekno. Iya soalnya Gua di stay situ gua dapetnya selalu startnya di situ. Udah enak banget. Lu kalau daerah Pamulang mah enak kan. Rame. Rame. Si kuningnya nggak ada, si putihnya. Gua makan di sini ya. Dua Campur. sayur sama bakso aja. Iya betul, sayur sama bakso. Gua mah bayar sama soalnya. Ya. Oh, ini pakai buat YouTube ya. Iya. Dia belum tahu vlognya ya? Udah lah, dia kan ada di grup dong. Dia ada di grup. Sekarang dia jadi YouTuber berpenghasilan dia nih. Sini sayur aja. Iya, sayur sama bakso. Dua-duanya. Berapa? 1,7 bentar gua ngasih.